Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel TJ44. Tempat teman-teman bagi teman-teman untuk membaca novel-novel karya saya TJ44. Jangan lupa bantu tekan tombol subscribe dan like video ini serta share ke sosial media teman-teman biar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Masih sama dengan yang kurasakan selama ini. Kenangan yang hanya terjadi sebentar saja bersamamu. Kenangan yang benar-benar telah membalikkan 180 derajat hidupku. Yang pada akhirnya aku, Doni Darmawan, masih saja menderita dengan menjalani sisa hidup ini bersama bayang-bayang sang bidadari, Putri Asifah. Dengan sebuah penyesalan yang begitu besar. Menyesal bukan hanya menyesal semata, melainkan penyesalan mendalam yang teramat sangat besar. Karena aku terlambat waktu untuk memutuskan mencarinya kala itu. Nanti kalian juga akan tahu apa yang bermaksud. Saat ini tepat pukul jam 12 teng bersamaan dengan berakhirnya tahun kemarin dan mengawali tahun yang baru. Di saat semua orang, bahkan keluargaku sendiri, tengah menikmati euforia pergantian tahun dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita, saling mengenang apa yang terjadi setahun belakangan ini, namun tidak denganku. Ku duduk bersila di atas sajadah di dalam musola rumahku yang telah kubangun setahun yang lalu. Di saat aku benar-benar telah merasakan kasta tertinggi keputusasaan atas segala upaya untuk bertemu dengannya. Masih enggan untuk kutinggalkan tempat ini sejak beberapa jam yang lalu, lebih tepatnya setelah menunaikan sholat isyahku. Masih saja berteman dengan Tasmi untuk membantuku menyempurnakan zikir malamku, menyambut tahun yang baru. Adalah kebiasaan yang sudah seperti keharusan bagiku untuk melaksanakannya yang sudah 2 tahun ini kulakukan. Aku yang sekarang hanya menjalani sisa hidupku saja, menggugurkan kewajibanku semata sebagai umat, sebagai ayah, sebagai kakak, dan juga sebagai pimpinan di perusahaan. Fokus pada pekerjaanku agar semua karyawanku tak bertemu dengan kondisi di mana keharusan PHK melanda karena perusahaan hancur akibat pemiliknya terlalu galau dan merana. Nah, alhamdulillah sejauh ini, meski aku menderita, meski aku dilanda merindu yang begitu menyesakkan, perusahaanku mengalami pertumbuhan yang konsisten. Fokus pada putriku yang sebentar lagi akan berganti seragam dari putih doker ke putih abu-abu. Fokus kepadanya agar ia tak merasakan broken heart pasca bercerainya kedua orang tuanya. Dan alhamdulillah, segala perhatianku kepadanya menurutku Alisa semakin semangat, semakin bahagia menjalani hidup bersama. Ya, hubungannya dengan Marisa pun baik saja. Itu pun atas saran dan nasihat dariku agar ia dapat memaafkan bundanya, ibu kandung sendiri. Sungguh berdosalah wahai engkau sang anak, jika marahmu tak engkau surutkan. Sebesar apapun salah orang tua, dia tetaplah orang tuamu. Dia tetaplah ibu kandungmu yang melahirkanmu dengan mempertaruhkan nyawa. Pun fokus kepada kedua adik perempuanku. Dinda sudah memiliki seorang anak laki-laki diberi nama Muhammad Abimayu Mahendra. Nama belakang Jeffrey disematkan pada nama belakang sang anak. Dinda juga sekarang jika Jeffrey kerja, maka akan menginap di rumah ini bersama sang baby sister. Tak ada lagi ajakan buat Alisa menemaninya di apartemen. Sempat kutawarkan agar mereka tinggal sekalian, cuma Jeffrey yang menolak dengan penuh hormat kepadanya, karena ia tak ingin jika ia sebagai laki-laki justru tak memberikan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya. Ya, aku memahaminya. Ego seorang laki-laki yang berkemampuan untuk menghidupi keluarganya lah yang mampu membuatnya seperti itu. Sebelum panjang kali lebar, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman bantu tekan tombol subscribe dan like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang bosan untuk membaca terlalu panjang cerita ini, silahkan cari cerita lain. Karena cerita ini memang panjang, namanya juga cerita bersama. Novel konsepnya. Sedangkan Dila, si bungsu, sudah menjadi dokter spesialis kandungan. Dan kini ia tengah bekerja di salah satu rumah sakit swasta ternama di kota Bandung. Awalnya ku coba untuk menawarkan membuka praktek sendiri, namun ia menolaknya. Di umurnya yang muda, masih ingin mencari pengalaman yang banyak dengan bekerja di rumah sakit terlebih dahulu. Lalu ketika merasa pengalamannya telah cukup, maka ia akan membuka praktek sendiri. Dan terakhir, mengapa ia tidak bekerja di rumah sakit Jakarta saja? Alasannya
laki tempatnya bekerja adalah milik orang tua pria yang kini menjalin hubungan serius dengannya. Oke, sekali lagi itu bukan masalah yang patut kami debatkan. Seminggu sekali bila akan pulang ke rumah, ya tentu saja rumahku. Rumah yang telah kami anggap sebagai rumah, berkumpulnya kami di sela-sela kesibukan masing-masing. Serta semakin fokus untuk melaksanakan apapun perintah Sang Halik. Apapun itu, tak perlu kujelaskan dengan narasi karena takut terjadi ria. Oh iya, hampir saja aku lupa kabar Mang Kardi dan Ija. Maafkan dulu nih, Mang. Ada satu cerita yang akan aku ceritakan di sini. Cerita pada kejadian sebulan pasca kepergian Gina untuk mengejar pendidikannya di Oxford University. Mengapa tidak aku skip, malah harus menceritakan? Padahal bukan tentang kisahku, melainkan kisah Mang Kardi dan Ija. Oh tentu saja, bukan tanpa alasan aku menceritakannya. Nanti kalian juga akan paham. Sebulan setelah kepergian Gina, hari Sabtu lagi dan lagi. Sepertinya hari Sabtu ini akan menjadi hari yang sangat bersejarah bagiku. Percayalah kawan, di setiap hari Sabtu beberapa bulan belakangan ini, aku selalu dirundung masalah yang sangat membekas di hati. Pertama, kejadian aku menangkap basah Sofyan dan Marisa sedang bersama di rumah Sofyan. Kedua, kejadian di mana aku dan Putri Asifah berpisah lagi. Ketiga, kejadian di mana sang bidadari datang ke rumah dan melihat kenyataan yang begitu memilukan. Dinda dan teman-temannya tengah mengadakan acara kecil-kecilan, lalu dilanjutkan dengan kejadian yang menyesal jika kuingat kejadian itu. Menyesal karena sudah kubiarkan Gina menginap bersama aku di kamar. Kalian paham ya apa yang kumaksud dengan kejadian itu? Tak perlu kujelaskan rinci lagi. Makanya pengen banget kuhapuskan hari Sabtu dari kalender, baik di rumah maupun di kantor. Atau konsumsi saja obat tidur ketika tiba di hari Sabtu, biar ku lewati hari tersebut dengan tidur seharian penuh, nanti bangunnya di hari Minggu. Namun nyatanya itu semua tak pernah terjadi. Setiap minggu di hari Sabtu kan melewati dengan kenangan, dengan rasa sesak di dada, karena selalu dan selalu merindukannya. Dan harapanku semoga di hari Sabtu ini dapat kulalui dengan mengistirahatkan bayang-bayang sang bidadari. Karena jujur, aku lagi kurang semangat untuk melakukan apapun saat ini. Sekarang aku sedang menikmati sarapan bersama putriku, lalu dilanjutkan sandang gurau oleh kami berdua. Tentu duanya lagi Mang Kardi dan Ija. Entah mengapa sarapan kali ini Mang Kardi enggan beranjak dari dekatku. Tidak seperti biasanya ketika aku datang, ia dengan hormat akan berpamitan dan meninggalkan putriku bersama menjadi rombongan. Sepasang suami istri ini saat mereka masih belum menikah alias sama-sama bujang sudah bekerja dengan 16 tahun kurang sebulan lagi. Ya, Mang Kardi bekerja denganku sebagai supir, fasilitas yang kudapatkan dari kantor ketika aku masih aktif bekerja sebagai salah satu petinggi perusahaan yang menghandle area wilayah Jakarta bagian barat dan timur, serta wilayah totally Sumatera. Ya, Mang Kardi bekerja denganku. Di umurku yang masih belum genap 25 tahun, sudah memegang tanggung jawab begitu besar dari perusahaan atas pembuktian kinerja kerjaku 2 tahun belakangan. Yang pernah kerja di bidang consumer good pasti paham jabatan apa yang kupegang waktu itu. Sedangkan di Ija, yang memang asalnya dari Jawa Timur, lebih tepatnya Blitar, adalah keluarga almarhumah Bibi Ratna yang dulu bekerja di rumah kedua orang tuaku, menawarkan keluarganya yang sedang merantau ke Makassar. Dan ya, saat itu langsung kuajak bekerja di rumahku yang baru kubeli dengan hasil kerjaku selama ini untuk bersih-bersih dan sekalian menjaganya.
Aku juga belum berkeluarga saat itu, apalagi aku masih aktif bekerja di Jakarta. Dan bukan juga rumah yang kutinggali terakhir bersama Risa. Rumah yang benar-benar masih berukuran kecil yang menjadi rumah pertama bagiku, membelinya dari hasil keringat sendiri. Setelah lama bekerja denganku, Makardi akhirnya aku beri pilihan. Karena kala itu juga perusahaan mengakuisisikan diri alias menjual nyaris seluruh asetnya untuk di-TBK-kan dan menaikkan grade dari taraf nasional menjadi taraf internasional. Serta memberikan pesangon yang lumayan bagi kami. Memang kami diberi pilihan mengambil pesangon 1 kali Permenaker atau tetap lanjut bekerja meski sudah berbeda manajemen. Namun masa kerja tetap dihitung dari awal kita join di manajemen sebelumnya. Aku tentu mengambil pilihan mendapatkan pesangon. Ya, tepat 7 tahun setelah ia bekerja denganku, akhirnya ia memilih untuk ikut bersamaku ke Makassar meski gaji yang akan ia terima jauh lebih kecil dari yang ia dapatkan dari perusahaan dulunya. Karena Makardi juga mengambil pilihan pesangon ketimbang lanjut bekerja dan akan dipindahkan di bagian produksi alias pabrik. Dan disinilah cinta lokasi mereka berdua. Di saat aku sudah menikah dengan Marisa, di saat Alisa baru berumur 4 tahun, Makardi dan Ija yang memang masih berlanjut kerja kemanapun aku punya rumah, bahkan hingga membuat Marisa merawat putri kami terlibat cinta, lokasi, dan pada akhirnya memutuskan untuk menikah. Mereka berdua pun sudah memiliki 2 orang anak. Keduanya perempuan dan kini bersekolah di Cimahi, rumah Makardi yang juga ia beli dengan cara mencicil sejak dulu. Putri pertamanya memang sejak kecil dititipkan pada orang tua Makardi, sedangkan putri bungsunya ikut tinggal bersama kami di Makassar. Namun itu tak berselang lama karena 4 tahun kemudian putri bungsunya kembali diajak Makardi untuk pindah ke Cimahi sampai sekarang. Alasannya, ia tak ingin pekerjaan mereka terganggu dan tentu saja sungkan kepada kami berdua, aku dan Marisa. Tentu kalian menanyakan kapan aku mulai merintis usaha di Jakarta, bukan? Alisa 2 tahun setelah aku menerima uang pesangon serta setahun setelah aku mendirikan usaha di Makassar yang dimandu oleh Sofyan sahabatku serta menikah dengan Marisa. Intinya segitu saja yang aku ingat. Tolong koreksi jika timeline-nya agak berbeda, ya kalian dapatkan nanti. Karena fokusku bukan ke situ. Jadi jangan ada debat di antara kita ketika mendapatkan timeline yang di dalam cerita ini, karena gak penting juga menurutku. Singkatnya, ketika keputusanku mengajak mereka ikut serta ke Jakarta, tentunya mereka amat sangat senang karena bisa dekat dengan kedua anak mereka. So, begitulah kisah keduanya. Jadi ketika kalian ingin menanyakan mereka mengapa masih saja ingin bekerja denganku, aku pun tak tahu jawaban pastinya. Setidaknya sempat iseng melempar pertanyaan yang kalimatnya berbeda, tapi maknanya sama. Jawaban mereka akan setia sampai mati kerja bersamaku. Maka dari itu pula, upah pekerjaan mereka yang memang hanya standar UMR sama sekali tak mereka gunakan sepenuhnya. Mereka berikan kepada orang tua dan kedua putri mereka. Karena biaya hidup, kebutuhan, keperluan, dan lain sebagainya jauh lebih besar diberikan pada mereka. Bahkan, untuk keperluan rumah tangga, aku berikan sebulan penuh ke Bi Ija untuk ia kelola dan nilainya tak sedikit.